Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ya, kita masih bisa diberi kesempatan. Udah puasa hari berapa ini? Tiga. Ketiga bisa Sabtu, Minggu, Senin. Iya, tanggal 4. Alhamdulillah kan dikasih kesempatan sehat semua. Nah, malam ini saya mau mengisi khotbah, tapi lebih dari 7 menit. Judulnya adalah tujuan hidup. Saya mau tanya, kalian tuh udah paham belum kira-kira di sini tuh mau ngapain? Di dunia itu mau ngapain? Bisa kebayang nggak sih kalau misalnya kita ngelakuin suatu pekerjaan, ngelakuin sesuatu tanpa ada tujuannya, gimana coba? Jelas nggak kira-kira? Misalnya mau sekolah, kalian sekolah kan, menuntut ilmu. Nah, tujuannya mau ngapain? Apa cuma sekedar ya udah karena aku disuruh orang tua, ya udah aku nurut aja gitu. Dengan belajar di sini, nah, udah sekedar itu aja gitu, nggak jelas gitu mau ngapain, abis ini mau kemana gitu. Mau diapakan nanti ilmu yang sudah didapatkan. Gimana kalau misalnya hidup kayak gitu? Karena kan kata-kata orang kalau misalnya ditanya, tujuan kamu hidup gimana sih gitu? Jawabnya, saya mah ngebiarin hidup tuh ngalir aja kayak air. Pernah dengar gak? Jadi kalau misalnya air tuh gimana sih? Ngalir itu kan dari atas bawah ya. Ya kalau misalnya ngalir ke laut, kalau kecomberan, kalau misalnya kali yang penuh sampah, masa hidupnya kayak gitu sih? Mau ngikutin aja harus ke bawah kemana, dia pergi ke situ. Kalau misalnya kecomberan ya di kecomberan, kalau misalnya hamil nyampe laut ya nyampe laut gitu. Gak jelas kan? Gak ada tujuan pasti gitu, saya mau kemana gitu. Nah, emang apa kalian mau hidup di dunia kayak gini? Gak jelas. Contoh misalnya lagi, orang-orang di luar sana yang uangnya tuh banyak nggak berseri, yang nolnya tuh udah nggak tahu koma berapa, yang kalau misal mau apa tuh tinggal nunjuk, kira-kira bahagia nggak dia? Apakah harta itu ngejamin orang punya kebahagiaan gitu? Karena mereka juga bingung, ini kalau misalnya harta saya sebanyak ini mau diapain gitu? Karena nggak ada tujuan ya kan hidupnya. Coba punya harta banyak, mau apa-apa tinggal nunjuk, tapi bingung dia mau apain, nggak ada rasa bahagia di hidupnya gitu loh. Kalaupun bahagia, apa itu kebahagiaan yang hakiki? Kebahagiaan yang semu kan, cuma sekedar ya udah senang-senang, udah selesai, hampa lagi. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Dia tuh mau ngapain sih di dunia ini gitu? Nggak tahu mau ngapain, abis ini mau kemana, bingung kan? Nah di sini gitu, saya tuh punya solusinya. Solusi. Kita udah pernah belajar kan tentang 3 pertanyaan besar? Datul Kubro. Apa aja coba? Sebelum dunia itu siapa coba? Ada apa? Nah, apa hubungannya si pencipta ini, yaitu Allah, sama dia punya hubungan hidup kita di dunia? Ayo. Allah yang menciptakan dunia. Karena Allah yang menciptakan, berarti kita harus ngikutin aturan yang menciptakan kan? Benar? Nah, kita di dunia tujuannya mau apain? Ya di dalamnya gitu, di surat Az-Zariyat ayat 56. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya kan, kecuali untuk. Nah, itu kan udah jelas gitu tujuannya. Kita tuh di dunia itu untuk beribadah kepada Allah. Untuk mencapai ridho Allah. Jelas kan tujuannya. Kalau misal nggak ada tujuannya, misal ya nggak tahu saya mau ngapain. Pokoknya misalnya saya menuntut ilmu setinggi-tingginya gitu. Udah sampai paling tinggi itu kan apa sih? S3 gitu ya. Udah sampai S3 dia udah sampai ya paling tinggi gitu. Udah sampai tujuan hidupnya, habis itu udah sampai apakah udah selesai? Bingung dia mau ngapain. Kok cuma segini gitu. Ngerasa hampa apa gimana coba? Bener nggak? Nah, karena kita gitu manusia, Allah yang menciptakan, bener nggak? Ada yang masih nggak yakin kalau Allah yang menciptakan
diciptakan sama Allah, berarti apa konsekuensinya? Kita percaya kalau misalnya Allah itu Tuhan kita, apa konsekuensinya? Apa konsekuensinya? Ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, apa konsekuensinya coba? Taat sama. Nah, itu padahal sepele kan ya, cuma ngucapin, tapi konsekuensi dari kata-kata itu gitu. Nah, karena tujuan hidup kita tuh udah jelas gitu kan, mau ngapain di dunia, karena untuk apa tadi? Beribadah, mendapatkan ridho Allah. Nah, gimana caranya? Gimana caranya? Ini bisa jawab? Gimana caranya? Kalau misalnya kita nggak tahu caranya buat beribadah, gimana? Apakah ibadah diterima? Nah, berarti butuh apa? Terus kalau misalnya punya ilmu, apakah ilmu didiemin aja? Ilmu itu bukan kayak harta ya. Dia itu bakal hilang kalau misalnya nggak dipakai. Nah, karena itu gitu. Misalnya, kalau kalian tahu orang main bola, tahu nggak? Kenapa kalau misalnya orang bisa ngegolin gawang, orang mereka apa? Gol. Kenapa coba? Tahu nggak? Karena bolanya masuk ke gawang. Tahu gol artinya apa? Kenapa kalau misal bisa masukin bola ke gawang disebut gol? Karena ya udah sama tujuannya gitu. Tujuan main bola apa coba? Masukin bola ke gawang lawan, gitu kan? Sama semua yang kita kerja itu ada tujuannya kan? Kayak misalnya tadi menuntut ilmu, apa cuma sekedar ya udah saya menuntut ilmu disuruh, kalau udah ya udah selesai, nggak kan? Ilmu yang kalian pakai itu suatu saat nanti akan diapain ya? Coba pikirin lagi, coba pikirin. Saya tuh mau ngapain gitu? Saya tuh mau ngapain, tujuannya tuh mau ngapain di sini? Saya tuh hidup mau ngapain? Karena mikir gitu. Kan bingung kan awalnya. Kalau misalnya kalian semua udah belajar kan dari M semua. Sebelum belajar itu pernah nggak kepikiran saya tuh ngapain ya di sini? Tujuan saya mau ngapain? Apa setelah mati udah selesai aja? Enggak kan? Ya udah. Kalau orang sekarang bilangnya apa coba? Kuliah yang tinggi biar dapat kerjaan gampang. Nanti kalau dapat kerja uangnya banyak. Dia cuma sebatas itu kan? Apa masa kita hidup cuma untuk itu doang? Nyari materi sebanyak-banyaknya. Toh materi bisa dibawa mati ke kubur. Kayak orang Cina tahu nggak sih yang kalau misalnya matinya, kalau misalnya mobil bisa masuk, mobil dimasukin tuh ke kuburannya. Masa mau kayak gitu hidup? Apakah itu emang kehidupan yang emang kalian mau? Apa coba? Saya tuh mau di sini kayak kita berpikir gitu. Oh iya, karena saya punya tujuan gitu. Gimana saya merealisasikan tujuan saya ini gitu? Apakah dengan berdiam diri aja buat menggapai tujuan saya itu? Apa yang harus dilakuin berarti? Sama kayak main bola tadi. Tujuannya kan buat menggolin, masukin bola ke gawang lawan. Tujuan ya ada kan yang dikerjain gitu. Berarti dia berusaha supaya bolanya itu bisa masuk. Sama kayak hidup. Apakah kita main aja gitu? Ya udah kayak tadi, ikutin aja alurnya gimana. Saya disuruh belok ke belok, saya disuruh lurus ya lurus gitu. Nggak jelas kayak air gitu kata orang. Mau kayak gitu? Nah, ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau bertanya? Serius nggak ada? Nggak ada yang nanya. Kenapa nggak ada yang nanya? Ya pertama tadi aku mecahin 3 kubra tadi, ya kan? Pertama dia tuh harus tahu dari mana dia berasal, ya kan? Benar nggak? Dari mana coba? Nah, ya coba diajak berpikir kayak tadi. Apakah orang di dunia kamu cuma mau sampai segini? Apa yang kamu mau gitu? Soalnya dia jawab, saya mau menuntut ilmu tinggi-tingginya, dapat materi uang sebanyak-banyaknya gitu. Apakah jamin itu boleh dia? Ya kayak contohnya kita lihat gitu,
padahal itu dia banyak, cantik, keluarganya bahagia gitu, kelihatannya gitu. Apakah itu dia puas? Itu buktinya dia pakai narkoba. Orang pakai narkoba berarti gimana? Ya, nyari kesenangan yang lain gitu kan. Berarti ya apakah dia, kan itu kelihatannya kehidupan dia sempurna gitu kan. Tahu nggak sih ya orangnya? Tahu kan? Tahu nggak? Jadi dia itu pakai narkoba. Ditanya kenapa? Katanya gara-gara stres pandemi. Jadi kan orang-orang mungkin dia biasanya hang out kemana-mana gitu kan, beli ini beli itu ke mall atau jalan-jalan. Nah pertanyaannya buktinya aja itu dia bahagia apa enggak dengan kehidupannya kayak gitu? Enggak kan? Dia buktinya nyari narkoba buat pengalihan. Kalian tau gak sih kalau misalnya orang pernah ada yang pernah dioperasi nggak? Ada yang pernah dioperasi nggak? Dioperasi itu kan pakai bius. Obat bius itu sebenarnya narkoba, cuma dosisnya dia kecil. Jadi biasanya kalau misalnya orang habis dioperasi itu kayak ngawang gitu loh rasanya. Nah itu tuh kayak gitu makin narkoba itu kayak fly gitu terbang. Dia tuh buat kayak gitu. Nah pertanyaan emang mau hidup kayak gitu? Sekarang semua kayak orang kerja misal tujuan sekolah aja tujuannya ada kan misalnya. Nah itu deh apa? Sekolah SMP 3 tahun misalnya. Mau ngapain aja? Jelas kan? Nanti lulus sekolah, dapat ilmu, bener nggak? Dapat ijazah biar bisa lanjut ke, jelas nggak tujuannya? Nggak jelas. Jelas maksudnya dia punya tujuan nih, saya sekolah misalnya, saya punya sekolah itu yang di luar itu misalnya itu, ya orang pasti punya tujuan, nah segala sesuatu itu ada tujuannya gitu. Kalau misalnya nggak tujuannya kita tadi mau ngapain? Mau ngapain coba? Luntang-luntung aja gitu nggak jelas. Kesana kesini nyari kesenangan karena dia bingung mau ngapain, saya nggak tahu di dunia mau ngapain gitu. Jadi dia nyari kesenangan kesana, kesenangan kesini gitu, nyari dia nyoba-nyoba narkoba, pergaulan bebas segala macem, karena nyari apa itu yang disebut kesenangan, saya mau ngapain, karena dia nggak nemu gitu. Dikasih paham gitu ya, kamu seorang muslim kan, kita seorang muslim itu tujuannya ya cuma itu tadi, nggak beri doa dan gimana caranya gitu. Ada lagi mau nanya? Ada lagi mau nanya? Ya udah, saya cukupkan sekian. Kalau misalnya ada salah kata mohon maaf, itu kesalahan dari saya sendiri gitu, karena kesempurnaan hanya Allah. Dari taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.